Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lokbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yaji Maduddin Usman Al-Bantani berdialog berseminar dengan para warga Lampung ya, terkait dengan nasab Pak Alwi. Tentunya ini membutuhkan suatu energi yang maha dahsyat karena setelah beliau dari Banyuwangi, Bali, Kendal, Tegal, lantas ke Lampung ini luar biasa. Begitu masifnya pergerakan sehingga perlunya sebuah pemahaman ya. Karena kalau sudah gerakannya masif, pemahaman masyarakatnya kurang, jadi akan sia-sia beliau dalam bersafari dakwah. Lebih jelasnya mari kita simak dialog seminar berikut ini. Sekali lagi mohon maaf dengan kali hormatin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 itu tidak bisa disebut ijma karena ijma itu ada syaratnya. Syarat ijma itu sebelumnya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf dikatakan al-ijma'u ijma'u kulli asrin idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Apabila ada khilaf maka tidak bisa itu disebut ijma. Al-ijma'u ijma'un sahihun idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'lawi ini di abad 9 aja ketika dari mereka mengaku, banyak ulama-ulama di Tarim nggak mengakui. Dari mana saya tahunya? Dari kitabnya Ba'lawi sendiri yang meriwayatkan adanya orang-orang hasud yang tidak percaya kepada nasab dia. Ya orang yang tidak percaya sebut aja orang hasudnya tidak. Padahal dia yang memang tahu bahwa mereka ini bukan turunan Nabi. Terus apa ya? Tes DNA harus C1 ini bukan kata saya loh. Tes DNA ini melalui penelitian para pakar biologi. Saya itu hanya mengutip dari paper-paper para ahli biologi bahwa sudah diadakan tes DNA seluruh dunia. Mulai 2004 itu sudah dimulai proyeknya, kemudian 2010 sampai terakhir kemarin itu belum berubah. Tidak ada berubah konsisten dari sejak 2004 sampai 2024 udah 20 tahun tes DNA ini dilakukan, yang tidak berubah sejak awal bahwa J1 itu orang Arab, bahwa G itu orang Kaukasus, O itu adalah orang Indonesia, garis laki gitu. Karena kan keturunan Nabi itu yang dimaksud garis laki. Kalau garis laki hari ini Nabi Muhammad yang orang Arab J1, maka yang sekarang ini walaupun adanya di Lampung yang mengaku keturunan Nabi garis laki-laki harus sama J1-nya. Itu sudah tidak bisa lagi untuk mengelak dari sisi DNA itu. Masa depan itu orang yang mengaku keturunan Nabi nggak usah dibahas-bahas kitabnya mana, nggak usah dibahas sejarahnya bagaimana. Dilihat dari tes DNA-nya dulu. Kalau tes DNA-nya udah J1, dia mengaku turun Nabi dari garis laki, maka baru itu diteliti dari ilmu nasab dan sejarahnya. Kalau belum apa-apa tes DNA-nya udah G begitu, udah disingkirin, nggak bakal dibahas lagi. Ngapain nanti ujung-ujungnya pasti putus atau ada pemalsuan. Itu. Nah, tentang nasab apa Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang pindah-pindah itu bukan kita, Ba'lawi yang pindah-pindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919 dari berbagai manuskrip yang ada
bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Husein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di yang jalur Pahlawi. Jadi tahun 1919 saja ada jalur Wali Songo ke Pahlawi. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Pahlawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip negara Kertabumi di Kebon 1690 abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa catat atau ditulis tahun 1690 padahal 1960 dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Pahlawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip kolonial, manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu bapak-bapak ibu mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen yang jauh itu memang sudah disediakan. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu,
Malaysia, Thailand, itu nanti dan juga akan dijalannya ini sampai mana nasabnya, agar kita injak diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian bagaimana menyikapi kiai masih husnudon? Ya, husnudon itu sudah saya katakan la'nit roda bidzonil bayyini khotoh. Tidak boleh dijadikan pegangan husnudon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Dorakan hukumnya kita berhusnudon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, gula itu asin. Kita sudah merasakan gula itu manis kok. Masa kita ngomong gula itu asin? Gak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau afkar muftur, walau afkar muftur yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau afdal muftur itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika engkau tak meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau afdal muftur, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di roasting katanya iman itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia, karena dia sudah mengatakan walau afdal muftur. Ya kalau pendatangnya bawa dalil, ya kalau saya tidak terima dalil, saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan gak ada dalil, kita ini bicara hoax. Kalau hoax itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Ayo kita adu dalilnya. Kalau tidak, berarti Anda yang menyebarkan hoax sama ini. Tapi kenapa yang Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoax? Tidak tahu, tanya sama Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau disomasi, numpuk saya banyak yang disomasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk hadap-hadapkan di mukabalah, dihadapkan mana dalilnya, kamu coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini maksud hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat hakim kartusnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya, Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960, Pak Hakim. Benar ini gimana? Ini yang benar. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya punya, udah panggil dari rumah sakit Bayangkara, Polri. Ini, pegang ini, orang dipegang ini. Coba ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokter ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogramnya dia ini. Demikian. Karena apa? Kalau tidak begitu, tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa. Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di mesin itu, bawa kemari mesinnya, kita lihatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya negara dan banyak bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional
dana dari luar negeri. Kalau memang misalnya Balawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Harikai sebagai apa saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimukabalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Jangan framing lagi. Ayo kita ada diskusi kelima tidak pernah datang bagaimana ente yang mau datang, cuma ente bikin framing aneh yang mau datang, begini tidak benar. Dia sedang mengatakan ada utus wakil diberikan kepada saya, ya udah datang kalau nggak utus wakil saya nggak mau datang. Karena di mana kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit, jadi kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita yang ada di sana itu tidak mewakili Pak Alwi. Anak Alatas itu mewakili di sini dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Dan simpel. Tapi mereka bikin framing dan mukibin-mukibinnya mengenai itu dikibolehkan dengan framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini mungkin ada yang lain. Saya tidak tahu apakah ada yang lain atau tidak. Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing. Ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan apa namanya segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pintar. Gak usah ada pendukung saya, gak usah ada pendukung Balawi, hanya orang-orang pintar, dokter, profesor. Silakan di situ Balawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya ini. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para dokter, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor dokter sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang ta'limun muta'alim itu kan apa namanya itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik bahwa kita harus menghormati guru. Bagi ta'limil ilmi ta'limul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran apa namanya akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab
Syafi'i tidak batal, kata Imam batal walaupun tidak dengan syahwat. Dan berbeda ini, apakah Imam Syafi'i kemudian ketika berbeda dengan Imam Malik itu Imam Syafi'i adalah seorang kepada Imam Malik? Tidak, jangan